Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak sekalian, khususnya kalian yang saat ini duduk di kelas 10 MIPA. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep usaha dan energi. Pada konsep ini Bapak akan bagi menjadi beberapa bagian, dan pada bagian pertama ini kita akan memahami dulu apa itu sebenarnya usaha. Anak-anakku, kalian mestinya pernah mengamati bagaimana seseorang mendorong benda, atau mungkin lebih real mendorong mobil, dimana pada kegiatan itu akan tampak bahwa seseorang memberikan gaya kepada mobil dan berakibat mobil tersebut bergerak atau berpindah tempat dari keadaan semula. Ini erat kaitannya dengan konsep usaha yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebelumnya marilah kita amati dulu bagaimana orang ini mendorong mobil. Ketika dia mendorong mobil, maka sebenarnya dia memberikan gaya kepada mobil, anggaplah sebesar F. Akibat gaya ini, maka mobil akan berpindah sejauh S. Dari sini didefinisikan di dalam fisika bahwa usaha yang dilakukan oleh suatu gaya pada sebuah benda dinyatakan sebagai hasil kali besarnya gaya dengan perpindahan yang sejajar dengan arah perpindahannya. Perhatikan di sini ada gaya, ada perpindahan, dan sejajar dengan perpindahannya. Inilah kata kuncinya. Selanjutnya, bagaimana kita menghitung besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Baiklah, kita amati kegiatan berikut ini. Perhatikan, ini seseorang menarik mobil dengan menggunakan tali, dimana kalau kita lihat di sini talinya condong ke atas. Di sini bekerja gaya sebesar F, di mana arahnya adalah searah dengan tarikan tali ini. Sementara kalau kita amati, mobil bergerak mendatar, anggaplah dia berpindah sejauh S. Tampak di sini bahwa antara arah gaya dan arah perpindahannya tidak sejajar. Bagaimana kita menghitungnya? Anggaplah dia membentuk sudut theta terhadap arah perpindahannya. Pada keadaan ini, gaya karena dia tidak sejajar dengan perpindahannya, ini kita uraikan menjadi komponen yang saling tegak lurus, di mana salah satu komponennya akan sejajar dengan arah perpindahannya. Di sini tampak bahwa arah yang vertikal ini adalah komponen gaya sebesar F sin theta, sementara arah yang sejajar dengan perpindahan benda atau arah horizontalnya adalah F cos theta. Dari definisi di atas, kita dapat merumuskan besarnya usaha sebagai perkalian skalar vektor gaya dengan perpindahannya, atau yang dikenal dengan dot product. Besarnya dinyatakan sebagai V sama dengan F kali S cos theta. Ini adalah hasil perkalian skalar vektor antara F dan S, di mana V adalah usaha, dinyatakan dalam satuan Newton meter atau biasa disebut dengan Joule. F adalah gaya, dinyatakan dalam satuan Newton
dan S adalah perpindahannya dalam satuan meter. Jadi di sini tampak bahwa besarnya usaha adalah gaya besarnya perkalian besarnya gaya yang sejajar dengan perpindahannya ini. Jadi yang bekerja di sini adalah F cos theta karena dia perpindahnya pada arah yang mendatar. Nah, untuk memahami konsep ini lebih lanjut, marilah kita terapkan persamaan ini pada kasus berikut ini. Kita lihat pada contoh kasus pertama. Misalkan seorang anak hendak memindahkan sebuah benda pada lantai, anggaplah sejauh 5 meter, di mana dia menarik dengan gaya F. Kalian cermati di sini bahwa arah F membentuk sudut terhadap arah perpindahannya. Jika besarnya gaya yang diberikan adalah 50 Newton dengan sudut terhadap lantai mendatar kita anggap 60 derajat, berapakah besarnya usaha yang dilakukan anak tersebut? Berikut adalah penyelesaiannya. Di sini diketahui bahwa besarnya gaya adalah 50 Newton. Jarak perpindahannya atau besar perpindahannya adalah 5 meter. Sedangkan sudut antara gaya dengan perpindahannya adalah 60 derajat. Dan ditanyakan besarnya W. Jawabnya kita lihat bahwa besarnya W tadi sudah kita ketahui adalah F kali S cos theta. Kita masukkan angka-angkanya. F-nya adalah 50 Newton, kemudian S-nya adalah 5 meter, dan sudutnya atau cos-nya adalah cos 60. Kita tahu bahwa harga cos 60 adalah setengah, sehingga besarnya usaha yang dilakukan oleh anak tersebut ketika memindahkan benda ini adalah sebesar 125 Joule, didapatkan dari 50 kali 5 kali setengah, karena harga cos 60 adalah setengah. Baik, kita akan melanjutkan pada contoh kasus berikutnya, di mana kasus ini akan berhubungan dengan contoh ilustrasi di depan, di mana seseorang mendorong mobil yang tengah bergerak tadi. Mari kita lihat. Jadi di sini seorang mendorong mobil dengan pola gaya yang bekerja tampak seperti grafik. Kita lihat di sini bahwa pada 5 meter pertama gaya itu bekerja makin lama makin besar. Anggaplah dia mencapai gaya maksimumnya 100 Newton. Kemudian setelah 5 meter gaya bekerja konstan, sehingga mobil bergerak dari keadaan 5 meter ke 15 meter, atau ini perpindahannya dari 5 ke 15 adalah 10 meter, bukan? Bagaimana kita menghitung usaha pada kondisi seperti ini? Sebenarnya tidak sulit kalau kita amati bahwa besarnya usaha yang dilakukan oleh sistem gaya seperti ini tidak lain adalah sama dengan luasan kurva yang dibatasi pada grafik Fs ini. Kalau kita lihat di sini, kurva ini membentuk trapesium, bukan? Maka kita bisa menggunakan rumus trapesium, yaitu di mana jumlah sumbu sejajarnya, mari kita lihat, yaitu dari sini pada bagian bawah ini adalah 15 meter, sementara yang di atas setelah 5 meter sampai 15 meter ini adalah 10 meter, berarti 15 ditambah 10 kali setengah tingginya. Tingginya ini adalah gaya pada kondisi konstan adalah 100 Newton, sehingga dengan menggunakan rumus trapesium ini dengan mudah kita bisa menghitung pada sistem itu
Besarnya usaha yang dilakukan pada situasi ini, di mana gaya berubah seperti ini, adalah sebesar 1250 Joule. Mari kita lihat di sini, 15 ditambah 10 adalah 25. 25 kali setengah kali 100 kali 50, yaitu 1250 Joule. Mudah bukan anak-anak sekalian? Selanjutnya silahkan nanti kalian kembangkan lagi untuk pemahaman tentang konsep usaha ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan bagian berikutnya, yaitu dengan membahas hubungan antara usaha dengan energi. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak ketika kalian berada di kerumunan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.